Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwa alladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid As-Salam rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita aturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Satu di antara karunia Allah yang terbesar yang paling kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah masih memberikan kita kesempatan, kekuatan untuk melaksanakan salat subuh. Bukan hanya melaksanakan salat subuh, tetapi mengerjakan salat subuh berjamaah. Ini adalah karunia Allah yang teramat besar yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan demikian, insyaallah kita termasuk ke dalam kelompok yang senantiasa mendapat penjagaan dan pemeliharaan dari Allah pada hari ini, yang disebut dengan fi zimmatillah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin Bapak Ibu jemaah berbahagia, ada dua ayat di dalam Quran yang memiliki kemiripan, yang bercerita tentang tazkiyatun nufus atau pembersih jiwa. Kemudian ayat-ayat itu digabung dengan ayat yang lain yang menjelaskan tentang korelasi hubungan jiwa yang bersih dengan kebahagiaan. Surah Al-Jum'ah ayat 2 seperti yang tadi dibacakan, Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus pada kaum yang ummi seorang rasul di antara mereka. Di antara kaum yang ummi itu Allah utus seorang rasul yang bertugas yatlu alaihim ayatihi, untuk membacakan kepada kaum yang ummi itu ayatihi, ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada rasul tersebut. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Ini literalnya wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, serta mengajarkan kepada kaum yang ummi itu al-kitab wal hikmah, dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh sebelumnya, sebelum diutusnya itu rasul kepada mereka dan sebelum diturunkannya
ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Rasul kepada mereka, mereka benar-benar berada dalam lafil dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Kemudian ayat yang mirip dengan ini dengan sedikit perbedaan lafaznya terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Maaf, ini bukan surah Al-Baqarah, ini surat Al-Imran. Ya. Ini salah tulis. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kembali diingatkan, ini surah Al-Imran, surat 3, bukan surah Al-Baqarah. Laqad manna Allah. Kalau dalam ayat ini disebutkan laqad mannallah, sungguh Allah telah memberikan karunia. Allah telah memberikan karunia-Nya, nikmatnya alal mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Kapan karunia itu Allah turunkan, Allah berikan kepada mereka? Idz ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah mengutus pada mereka rasulan min anfusihim, seorang rasul dari diri mereka, yakni dari kaum mereka, dari mereka. Untuk apa? Yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan yang mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sungguh sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Sedikit, kalau tadi sebutkan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, kalau ini laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, kalimatnya itu aja yang berbeda. Karena itu ikhwah jamaah kaum muslimin, dari dua ayat tersebut, baik surah Al-Jumu'ah ayat 2, surat Ali Imran ayat 164 ini, paling tidak ada 3 tugas yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya semua rasul juga bertugas seperti ini, tapi kita langsung saja mengkerucut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dimaksud di dalam 2 ayat tadi, baik surah Al-Jumu'ah maupun dalam surah Al-Imran ini, Rasul yang dimaksud dalam ayat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, pertama adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Rasul bertugas untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada kaumnya. Dalam kajian tafsir, ilmu tafsir digabung ya dengan ilmu yang lain, termasuk ilmu akidah, tauhid di sini. Ayat-ayat Allah yang dibacakan Rasul kepada umat di kala itu ada 2 macam. Pertama, ayat yang disebut dengan ayat Qur'aniyah, yakni kalamullah, firman Allah tabaraka wa taala. Yang kedua adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan kauniyah, kosmos, bentangan jagat raya ini. Itu juga adalah ayat Allah tabaraka wa taala. Jemaah berbahagia, khusus untuk membacakan ayat-ayat Allah yang berbentuk wahyu ini, semua kita sudah tahu Al-Quran mulai dari ayat pertama sampai ayat paling terakhir dalam Quran, atau surat pertama sampai surat terakhir, itu Rasul yang mengajarkan kepada para sahabat di kala itu. Kita tahu jumlahnya 30 juz, 114 surah, dan
Masih ingat? Ini berkali-kali disampaikan di sini. 6.236 ayat. Kebiasaan menyebut 6.666 ayat tolong dibuang jauh-jauh karena tidak pernah ketemu Quran kita seperti itu. Yang ada adalah 6.236 ayat. Sampai di rumah kalau Bapak hitung nanti keliru, hitung lagi. Karena pasti Bapak yang keliru. Angka itu insya Allah tidak. Ayat-ayat itu yang dibacakan. Para sahabat seperti itu belajar dari Nabi SAW. Karena memang tugas Nabi itu menjelaskan itu ayat kepada para sahabat di kala itu. Litubayyina lahum ma nuzzila ilaihim, kata Allah. Agar engkau yang Muhammad menjelaskan kepada mereka apa yang telah Allah turunkan, yakni Al-Quranul Karim. Baik bercerita tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid, ayat-ayat dengan ahkam, qasas, cerita. Baik cerita itu cerita yang sudah lalu, kisah para nabi dan para rasul yang memang sudah terdahulu, atau cerita-cerita yang akan datang, yakni tentang yaumal kiamah, tentang gaib. Rasul membacakan itu ayat, menjelaskan itu ayat kepada para sahabat yang hidup di kala itu. Itulah tugasnya, membacakan ayat-ayat Allah tersebut. Bahkan para sahabat itu menyebutkan mempelajari ayat-ayat Nabi, ayat-ayat Quran bersama Nabi 10 ayat. Mereka paham, mereka amalkan, lanjutkan pada ayat berikutnya. Begitulah cara mereka belajar Al-Quranul Karim secara talaqi, ya, langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di dalam sebuah ayat disebutkan, Al-Baqarah, saya lupa nomor ayatnya, ya, tapi bunyi ayatnya begini, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Infakkanlah atau berinfaklah kalian di jalan Allah, dan janganlah kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kehancuran, dan berbuat baiklah karena Allah mencintai orang-orang berbuat baik. Kata salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia mengatakan apa? Kamilah yang paling tahu makna maksud dari ayat ini. Surat berapa tadi? Al-Baqarah. Ayatnya baca dari ayat 1 sampai 286. Insyaallah ketemu. Nanti giliran Ustadz Salim Kibas datang ke sini, tanya sama beliau. Karena beliau itu hafal bukan hanya ayatnya, tapi nomor-nomornya, halamannya. Beliau punya waktu untuk banyak menengok itu, alhamdulillah, dan punya kekuatan luar biasa. Ustadz siapa tadi? Salim Kibas. Hari apa jadwal beliau di sini? Ada kan? Oh, gitu. Kata Abu Ayyub Al-Ansari yang menyebutkan ayat tadi, kamilah yang paling tahu ayat itu diturunkan untuk siapa. Kenapa kata beliau? Karena ayat itu diturunkan kepada kami, orang-orang Ansar, di mana pada sebelumnya semangat jihadnya luar biasa, infak sedekahnya hebatnya. Siapa yang tidak kenal dengan sahabat Ansar dengan sifat isarnya? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Bagaimana kepedulian mereka, care mereka kepada sahabat Muhajirin, enggak ada duanya. Tidak ada duanya. Ya. Belum pernah ada di bawah kolong langit ini manusia selain Nabi, ya, yang begitu peduli kepada sesama manusia selain daripada sahabat Ansar. Allah abadikan dalam Quran itu. Bagaimana mendahulukan kepentingan orang lain, saudaranya, di atas kepentingan diri sendiri, sekalipun mereka masih membutuhkannya. Ya, itu luar biasa. Nah, jadi semangat jihad mereka, infak sedekah mereka luar biasa. Dari awal-awal Islam itu semua luar biasa. Tetapi setelah Islam mapan, hebat, mantap,
Kata beliau, mulai kendur semangat kami. Bahasa kitanya sudah mulai rileks. Semangat infak sedekah menurun, ruh jihad, semangat jihad juga sudah mulai kendor. Kenapa? Karena ini sudah enak ini kita. Itu Allah turunkan ayat. Wa anfiqu fi sabilillah. Infakkanlah harta kalian di jalan Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, dan jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kehancuran. Maknanya apa? Kata beliau, ayat ini mengajarkan kami untuk tidak boleh kendor dalam berjihad dan berdakwah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti itu. Gak boleh kendor, tetap dijalankan dan tetap bersemangat. Ya, ketika kendor orang lain akan masuk. Dampaknya kamu akan hancur. Di kemudian hari kita merasa betul, ketika sudah meraih kemenangan, meraih kejayaan, di saat itu kita lalai, kita lupa, kaum muslimin lengah, akhirnya diambil orang. Apa yang terjadi di Andalusia? Kaum muslimin berjaya di sana disebutkan selama berapa? 800 tahun lebih. Karena kenikmatan dunia yang Allah bukakan kepada mereka, kehidupan yang serba hedonis, nasihat ulama tidak lagi didengar. Pada akhirnya datanglah musibah besar, dan musibah itu enggak akan terlupakan secara turun-temurun oleh kaum muslimin. Masjid Cordova yang tiangnya saja ribuan jumlahnya, sekarang hanya tinggal menjadi tujuan wisata. Ya, Islam hancur di sana, habis di sana. Indonesia, wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi ketika para ustadz-ustadz yang ahli di bidang ajaran dan ideologi sesat, ustadz-ustadz itu mengatakan, ketika bangsa ini sudah bisa menumpas PKI sampai ke akar-akarnya, aman. Setelah itu lengah, dan sekarang diindikasikan bangkit kembali. Bahkan menurut salah seorang anggota DPR dari salah satu partai, siapa itu, Cipta, ya, yang perempuan, dia menyampaikan di salah satu televisi, dia mengatakan bahwa anak-anak turunan PKI hari ini sudah berjumlah 14 juta. Hebat kan? Hebat. Wallahu a'lam bishawab. Itu ayat sebenarnya menjadi inspirasi bagi kita yang hidup di kemudian hari ini. Ketika kita berada pada posisi yang sudah katakanlah aman, bukan berarti itu aman untuk selamanya, tidak. Harus tetap tegar, berbuat, bekerja agar aman dan nyaman itu tidak direbut oleh orang. Ikhwah, kita lanjutkan. Jadi membacakan ayat-ayat Allah, membacakan ayat-ayat Allah kepada para sahabat di kala itu, apalagi ayat-ayat yang berkaitan dengan kauniyah, kejadian demi kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Contoh yang paling sederhana, tapi ini besar maknanya, ketika terjadi gerhana matahari di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan qadarullah bertepatan, jangan katakan kebetulan, enggak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Ya, katakan qadarullah, ini sudah ketetapan Allah. Bertepatan dengan kematian anak beliau, yakni Ibrahim, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gerhana matahari pada hari itu juga meninggal anak beliau, atau tepatnya pada hari meninggalnya putra beliau terjadi gerhana matahari. Sehingga kaum muslimin yang memang awal-awal di kala itu dan belum mendapat penjelasan tentang bagaimana sesungguhnya, mereka pun memberikan komentar-komentar yang luar biasa, sampai-sampai menyebutkan bukan hanya Nabi yang berduka cita,
Bukan hanya Rasulullah dan istrinya, keluarga besarnya, kita, bahkan alam ini, matahari pun turut berduka cita. Buktinya terjadi gerhana. Rasul di dalam khutbahnya, dalam khutbah salat gerhana matahari itu menyampaikan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat, dua tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah di antara sekian banyaknya tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Dia tidak terjadi gerhana baik bulan maupun matahari karena matinya seseorang atau karena lahirnya seseorang. Bukan. Nabi ingatkan, karena itu fa idza ra'aitumuha, kalau kamu nanti melihat gerhana itu, fabdiru bis-shalah, segeralah kalian salat, takbirlah, bersedekahlah, berdoalah. Itu kata Nabi. Nah, itu berarti membacakan ayat Allah yang kaitannya dengan alam, kejadian alam, kepada para sahabat yang ada di kala itu, yang masih ada bawaan pemikiran-pemikiran yang belum sempurna, karena memang Islam itu datangnya secara bertahap. Apa ibrahnya untuk kita hari ini? Yo, banyak. Coba perhatikan, apalagi melalui media televisi. Kalau terjadi gerhana matahari di Indonesia, coba tengok tingkah laku orang di daerah-daerah, macam-macam. Ya, ada yang segera mencari alu, lesung, entah apa yang ditumbuk di sana. Ada lagi yang ngumpat ke bawah kolong tidur, tempat tidur. Kalau sekarang enggak lagi peduli, tapi selfie, gitu kan? Ya Allah. Padahal Rasul menyuruh apa? Segera sholat, takbir, ya, bersedekah, meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan sholatnya khusus kan, khusus betul ini sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, tidak sama dengan sholat yang lain. Bacaannya juga panjang-panjang bagi yang hafal, bagi yang tidak ya udah beda, rukuknya berbeda, sujudnya berbeda, pelaksanaannya sama tapi tempo waktu yang dipakai itu berbeda. Ini makna yatslu alaihim ayatihi. Rasul membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Tinggalkan aja itu dulu, stop sampai situ, lanjut kepada wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim, yakni mensucikan jiwa mereka, mensucikan hati mereka. Hadirin, nanti kita gabung kalimat wa yuzakkihim ini dengan ayat yang lain. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab, yakni Al-Quranul Karim, wal hikmah, dan hikmah yakni sunnah. Karena itu Nabi SAW menjelaskan Al-Quran kepada para sahabat dengan sunnahnya, baik dengan sunnah kauliyah, ucapan maupun fi'liyah, perbuatan Nabi SAW. Hadirin, di dalam surah Asy-Syams Allah Taala menyebutkan tentang keterkaitan, alaqah, hubungan antara kebersihan jiwa, kebersihan hati dengan kebahagiaan hidup. Menariknya, ayat ini didahului oleh Allah dengan 11 kali sumpah secara berturut-turut. Baru yang ke-12 Allah bercerita tentang berikutnya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Misalnya disebutkan di sini wasyamsi waduhaha. Itu dua, wasyamsi demi matahari, waduhaha dan demi cahayanya. Wal qamari idza talaha, yang ketiga demi bulan yang mengiringinya.
Wan nahari idza jallaha, yang berikutnya demi siang apabila telah terang. Berikutnya wal laili idza yaghsha, dan apabila malam telah menutupinya, yakni gelap. Was samai, demi langit, wa ma banaha, dan demi bangunannya, ditinggikannya. Wal ardi wa ma tahaha, demi ardi, bumi, wa ma tahaha, demi yang dihamparkan oleh Allah. Wa nafsin, demi jiwa, wa ma sawwaha, dan demi apa yang telah Allah sempurnakan. 11 kali itu. Bapak hitung 11 kali Allah menyebutkan demi. Baru Allah sebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah anugerahi jiwa itu 2 kekuatan yang luar biasa tarik menariknya. Ada kekuatan fujur, negatif. Fujur literally-nya durhaka. Jadi ada kekuatan ya yang menjorong, yang menyeret seseorang untuk fujur, tapi juga wa taqwa, ada kekuatan di sana yang bisa mengiring orang kepada takwa. Jadi ada yang positif, ada negatif. Jadi pada diri orang itu dibekali 2 kekuatan, yakni positif dan negatif dan positif. Lalu Allah sebutkan pada ayat 9-nya, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Kalimat ini perlu kita amati, yakni qad aflaha man zakkaha, man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya itu. Ikhwah, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, kalimat mensucikan yaitu zakkaha, zakka, kalimat mensucikan. Kalau dassa itu artinya mengotori. Saya coba menengok kalimat ini, mungkin saya keliru dalam menjelaskannya, tapi insya Allah saya coba menengok bentuk kalimat ini. Kalimat menzakkaha yang diterjemahkan mensucikannya itu adalah dalam bentuk kalimat aktif. Di kita ada aktif, ada pasif. Kalau disucikan pasif, tapi kalau mensucikan aktif. Hadirin, ya, saya harus menengok kamus bahasa Indonesia yang sudah lama nggak pernah ditengok-tengok. Saya mau cari kalimat aktif. Aktif itu artinya apa sih? Cuman sekedar menengok kalimat aktif, Pak. Aktif itu artinya apa gitu. Saya temukan di kamus besar itu bisa berarti giat. Aktif itu bisa maknanya giat atau bergerak. Kalau disusun dalam bentuk kalimat, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif, yang pelakunya aktif atau giat melakukan sesuatu. Makanya ada istilah proaktif. Ya. Itu kalimat aktif. Karena itu hadirin ikhwah jemaah berbahagia, bahwa kaitan dengan kebersihan dan keberuntungan tadi adalah bahwa bersih tidaknya hati dan jiwa seseorang sangat bergantung kepada sejauh mana dia yang bersangkutan ikut aktif dalam usaha mensucikan jiwanya. Contohnya begini, Bapak Ibu, salah satu usaha tazkiyatun nufus, salah satu adalah hadir ke taklim. Ya, ini hadir ke taklim ini adalah satu di antara sekian amal yang insya Allah mengarahkan kita untuk tazkiyatun nufus atau pembersih jiwa. Dengan taklim inilah insya Allah hati ini, jiwa ini akan disirami oleh wahyu, baik itu Al-Quranul Karim maupun sunnah-sunnah Rasulullah yang mulia, yang sahih. Di sini kita mengenal Allah. Di sini kita diingatkan kembali betapa pentingnya kita berqudwah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di ta'lim itu kita diingatkan bagaimana pentingnya uhwa, pentingnya kepedulian, pentingnya kita bersama. Itu diingatkan. Fadzakir. Di situ terjadi saling mengingatkan. Bahkan ada interaksi antara jamaah dengan ustadznya dengan bentuk tanya jawab. Dan tidak jarang kalau ustadznya salah diingatkan oleh jamaahnya. Ini luar biasa. Bagian dari jalan untuk pembersihan jiwa. Karena itu garansinya apa? Oh banyak. Garansinya ini orang yang ikut ta'lim ini banyak banget. Jaminan yang Allah berikan kepadanya. Salah satu Allah bukakan bagi dia baban ilal jannah, satu pintu menuju surga di ta'lim. Dengan ta'lim itu Allah janjikan mendapatkan sakinah, ketenangan batin. Dengan ta'lim itu Allah kucurkan rahmat. Dengan ta'lim itu Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat rahmat untuk mengepakkan sayapnya sehingga kaum muslimin yang ta'lim itu berada di bawah naungan sayap malaikat. Dengan ta'lim itu Allah bangga-banggakan ya dengan malaikat yang ada di sisinya. Bahkan ada sebut dengan malaikat sayyahin yang kerjanya mencari majlis zikir, masuk ke gang-gang, itu ada malaikat. Ya, yatufuna fit thariq dikatakan dalam redaksi yang lain. Mereka berjalan di jalan-jalan cari. Ketika salah satu malaikat ketemu dengan majlis zikir termasuk majlis ta'lim, malaikat yang satu mengatakan, "Ta'alau, halummu, kesini. Ini ada ini di sini." Coba. Luar biasa. Dan kepada mereka itu diberikan kabar gembira. Jika berdoa Allah kabulkan, jika minta ampun Allah ampunkan. Tetapi majelis yang terhormat dengan segala kemuliaan ini akan didapatkan insya Allah oleh mereka yang proaktif untuk hadir. Mohon maaf ini, bagi sebagian yang mungkin habis sholat subuh pulang lebih mengutamakan jogging. Ya, kan ada yang bawa mobil di belakangnya digantung kereta sepeda pergi ke Monas atau ke Puncak, apalagi itu hari Minggu, ini hari Sabtu baru ya Car Free Day misalnya. Gimana? Ya beda yang didapatkan. Jogging di sana, jalan gitu. Bukan apa-apa. Mungkin fisik bisa sehat tapi jiwa sakit di situ. Bagaimana kita mau nyaman? Nengok jalan bersama dengan orang yang berpakaian seronok lain sebagainya. Ya. Ada sih 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang kali ada atau lebih. Ibu-ibu yang pakai jilbab ada tapi pakaian ketat, apa bedanya? Ya kan? Allahu Akbar. Saya enggak katakan silakan coba, enggak, saya enggak akan katakan demikian. Silakan lihat kalau enggak percaya, jangan. Saya enggak akan coba seperti itu. Musibah. Jadi ini enggak sembarangan kita hadir ke sini. Ini karunia Allah, saya katakan ini karunia Allah. Karunia Allah yang terbesar Allah berikan kepada kita. Allah bangunkan kita tadi subuh. Syukur-syukur jam 3 udah bangun, minimal ketika azan dikumandangkan kita sudah bangun, datang berjamaah, sholat subuh berjamaah. Sedikit waktu sebelum beraktivitas yang lain, kita duduk sebentar, duduk sejenak, orang sebentar kok duduknya, menjelang syuruk, supaya kita pulang bisa sholat sunat dulu. Yang keutamaannya sama dengan melaksanakan haji dan umrah. Coba. Tapi wallahi ini tidak akan mungkin kita dapatkan kalau kita tidak proaktif. Harus langkahkan kaki di rumah ke sini. Harus dengan nawaitu yang ikhlas supaya bernilai ibadah. Ini upaya tazkiyatun nufus. Jadi bersih tidaknya jiwa seseorang sangat berkaitan, sangat erat hubungannya dengan aktif tidaknya itu orang berada pada jalan untuk membersihkan jiwa itu. Jika dia berusaha, insya Allah Allah akan berikan. Jika tidak, Allah nggak akan selamatkan dia. Wa qad khaba man dassaha. Karena itu ikhwah, kebersihan jiwa itu sangat ditentukan oleh
oleh kita. Termasuk bagian akhirnya adalah dengan doa. Usaha kita ya taklim, tapi doa juga penting. Seperti yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minal ajzi, dari sifat lemah. Al ajz itu lemah. Yang saya tahu, lemah di sini bukan lemah fisik. Pernah Bapak merasa hari itu badan sehat, makan enak, tidur juga nyenyak, tetapi enggak bergairah? Pernah? Pernah ya? Bukan sering? Jangan sampai sering. Istilahnya enggak mood ya, enggak mood tuh hari itu. Pernah kan? Nah, itu al-ajz. Itu jiwa loh. Al-ajz itu bukan penyakit fisik, Pak, tapi psikis itu, jiwa. Al-kasal itu artinya malas, bukan kesel. Walaupun malas bisa membuat orang kesel gitu ya. Wal kasal itu malas. Malas itu fisik atau psikis? Psikis itu malas itu, demi Allah itu bukan penyakit fisik tapi penyakit jiwa, itu malas. Wal jubni, jubun, pengecut, takut dengan tantangan. Padahal kata Imam Nawawi, perang sekalipun perang itu enggak enak. Tapi kata beliau, Imam Nawawi, Ibnu Katsir juga menyebutkan, justru ada kalanya perang itu membuat umat ini jadi mulia, kata dia gitu. Al-jubun, takut dengan tantangan. Ya, kalau bahasa kitanya kalah sebelum bertanding. Ya, sebelum bertarung udah kalah duluan. Wal bukhli, pelit. Penyakit apa tuh? Jiwa. Wal harami. Nah, harami ini, yang saya tahu harami itu bukan tua, tapi pikun. Pikun itu penyakit fisik atau psikis? Hah? Psikis. Kalau fisik apa standarnya usia pikun? 60, 70. Kalau kita pakai standarnya 70 adalah usia pikun, berarti usia 80, 75, 90 juga pikun. Kenyataannya apa? Oh, banyak. Salah seorang yang saya kenal, saya mungkin lupa usia beliau, saya sempat kenal dan cukup lama karena sering ngajar di rumah beliau untuk anak-anak dan cucu-cucunya, yaitu Ummu Fatimah, kakak dari Buya Hamka Allahyarham, istri Buya A.R. Sultan Mansur, rumahnya di Tanah Abang, Gang Lontar. Saya mungkin ada 5 tahun ngajar ke situ, ngajar ke rumahnya dengan anak-anaknya dikumpulkan semua, cucu-cucunya dikumpulkan. Kalau saya tidak salah, beliau meninggal di atas usia 90, 94 kalau nggak salah. Enggak tuh, enggak pikun, demi Allah enggak pikun. Bahkan salah seorang anak dia yang hilang ketika disebut dengan PRI zaman dahulu, kan ada di sana PRI yang dianggap oleh sebagian sebagai pemberontak, walaupun sesungguhnya itu bukan pemberontakan. Udahlah, itu sejarah bangsa kita. Dia ingat itu, dia ingat hari apa anaknya itu diculik orang dan tidak kembali sampai ya sekarang tentunya. Dia ingat dia. Penglihatannya masih kuat. Kupingnya, kalau saya sampai ke rumah, Assalamualaikum, dan dia udah dengar di dalam kamar, kan di kamar dia. Kira-kira 5 menit kemudian, Bu, masuk deh ke kamar, Umi udah siap. Maksudnya dia sudah berbenah. Kita masuk kamarnya, ngobrol dengan anak-anak cucunya. Kamar tempat tinggal dia. Nanti baru beberapa waktu kemudian baru kita ngaji di ruang terbuka. Hafalan-hafalannya yang saya tahu nggak hilang.
sama sekali. Di atas 90, dan itu banyak ya. Jadi pikun bukan penyakit fisik, tapi psikis. Mohon kepada Allah agar dilindungi oleh Allah. Wa azabil qabri, azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah berikanlah ketakwaan kepada diriku. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, bersihkan jiwaku ya Allah. Wa zakkiha, bersihkan jiwaku, anta khairu man zakkaha, karena engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikan. Berarti ada kekuatan yang kita mohon kepada Allah, yang bisa jadi melalui ikhtiar kita tidak mampu kita mensucikan jiwa kita. Kita tidak mampu menghilangkan sifat-sifat negatif dari kehidupan kita. Mungkin setelah ngaji kita tahu itu dendam itu enggak boleh. Kita tahu dendam itu menyiksa diri, tapi kita tidak bisa menghilangkan. Minta Allah ya untuk menghilangkan. Ini maknanya. Kita tahu pelit itu enggak ada baiknya. Ya. Kita tahu semenjak saya jadi orang pelit gitu ya, hidup saya menderita. Katakan kepada Allah, ya Allah hilangkan sifat pelit dalam hatiku supaya hamba bisa hidup berbahagia. Minta kepada Allah. Itu maknanya. Jadi ada sebagian penyakit-penyakit negatif yang bersifat kejiwaan yang bisa jadi usaha kita tidak mampu untuk menghilangkan itu dari kita. Kita minta Allah turut serta menghilangkannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah ya Allah pelindung dan penolongnya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, ya Allah aku mohon kepadamu perlindungan agar aku dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu psikis loh Pak. Secara fisik ilmu itu mendatangkan manfaat. Dengan ilmu bisa kaya, dengan ilmu bisa terhormat, tetapi secara kejiwaan belum tentu ya dia bahagia dengan ilmu yang dimilikinya. Wa min qalbin la yakhsha, aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk, enggak pernah tentram. Apalagi dalam melaksanakan salat. Mulai dari Allahu Akbar hadir semuanya. Allahu Akbar gitu kan. Habis barnya semuanya hadir. Yang tadi enggak pernah ingat di saat itu ingat. Bisa jadi ketika dalam salat itu Bapak ingat siapa? Ingat gembong narkoba yang ditembak misalnya. Ingat beberapa tahun yang lalu pernah terjadi bom di Bali. Mungkin nggak kita sedang sholat ingat? Semuanya itu bisa. Ingat seminggu yang lalu ada tetangga berantem. Semuanya itu bisa hadir. Nggak bisa khusyuk, nggak bisa tenang, nggak bisa tentram dalam melaksanakan ibadah sholat. Wa min nafsin la tasba, dan dari nafsu yang tidak pernah puas. Kalau istilah orang kampung, kayaknya rumput tetangga lebih hijau dari rumputnya sendiri. Ya Allah, ya, udah punya mobil baru, ketemu dengan temannya yang punya mobil baru juga, hanya kalah bulan doang, tahunnya sama. Bulan mobil dia lebih tua 3 bulan dari temannya. Gak nyaman juga. Kapan nikmatnya hidup ini ya Allah kalau udah begitu? Nah, termasuk mohon kepada Allah, wa min da'watin la yustajabu lahu, dari doa yang tidak didengar dikabulkan oleh Allah. Ini usaha, ini ikhtiar, doa kepada Allah Rabbul Alamin. Karena itu ikhwah jamaah kaum muslimin bahagia. Maaf ya, barangkali ini agak subjektif, karena itu Bapak nggak usah ikutin. Kalau dengar sih boleh. Saya orang kampung, dari dulu memang kampung, sampai sekarang pun masih kelihatan kampungnya, walaupun tidak mesti kampungan. Nah gitu kan, kampungan kan beda dengan kampung Pak. Ya, saya kalau penutupan sekolah di kampung pesantren kita nggak banyak muridnya, barunya 150 orang. Sanawiyahnya sudah 14 tahun, aliyahnya sudah 3 tahun menamatkan. Itu semuanya orang kampung, orang susah-susah hidup, benar. Tapi setiap penutupan acara haflah akhirat sana, itu saya hadir, memberikan semangat kepada mereka
Anda orang kampung itu sudah takdir. Sebagaimana saya juga orang kampung. Tapi saya bilang kita nggak boleh kampungan. Kita berikan semangat pada anak-anak supaya mau kuliah, sekolah. Saya orang kampung. Terus bilang, alhamdulillah. Untuk sekabupaten baru berapa kita yang doktor? Di bawah 10 orang. Termasuk orang kampung satu, saya bilang gitu. Ya. Sekecamatan baru 1 orang. Kan orang kampung. Ya nggak apa-apa. Tapi kita nggak boleh kampungan. Kita berikan semangat. Nggak ada duit bukan alasan untuk tidak bisa sekolah. Banyak kok orang yang tidak berduit tapi bisa sekolah. Artinya apa? Ya, doa salah satu yang kita berikan kepada mereka. Agar mereka tidak boleh malas, termasuk berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sebagai orang kampung, dibesarkan di lingkungan yang ya gitu-gitulah, saya memiliki sifat-sifat yang negatif yang luar biasa. Saya masih ingat sampai tahun 80-an. Pendendam adalah sifat yang saya miliki. Jadi kalau saya dizolimin orang, saya merasa diperlakukan tidak adil, maka saya akan balas dengan cara saya. Mungkin tidak seketika itu, tapi saya merasa betapa deritanya hidup ini. Menderita betul Pak kalau kita menjadi orang yang pendam. Dan boleh dikatakan kita bodoh kali, karena kita memikirkan orang yang orang itu tidak pernah lagi memikirkan kita. Abnormal hidup kita. Seabrek sifat-sifat negatif saya miliki. Tapi akhirnya saya sadar betapa tidak nyamannya hidup ini. Jadi orang pelit tuh nggak nyaman. Ya. Jadi orang emosional tuh pokoknya nggak ada baiknya. Beriring dengan jalannya waktu, berdoa kepada Allah, beribadah terus kepada Allah setiap malam, qiyamul lail di pondok pesantren berdoa. Saya tidak sanggup lagi mengucapkan kepada Allah sifat apa yang saya miliki yang negatif. Saya cuma minta, ya Allah ya Rabb, mohon kiranya Engkau ganti segala sifat-sifat negatif yang ada dalam jiwa hamba ini dengan sifat yang positif. Apa bentuknya Engkau yang Maha tahu ya Allah. Tahunan Pak, qadarullah walhamdulillah bi alamin, saya merasa doa saya dikabulkan Allah Pak untuk yang seperti itu. Alhamdulillah. Banyak kasus. Ya, banyak kasus di jalan raya. Ya. Kita ditabrak orang, dia lebih galak ketimbang kita. Ya udah. Sebenarnya nggak usah galak-galak, mau pergi aja, udah pergi kita aja. Ya macam-macam. Ya. Saya merasa dalam hidup ini yang penting adalah kewajiban wajib saya tunaikan. Itu bagi saya. Kewajiban wajib saya tunaikan semampunya saya. Tapi kalau hak tidak mesti saya terima. Bisa dipahami? Gitu. Jangan dibalik. Yang penting haknya, kewajibannya itu terbalik. Indah Pak hidup ini Pak. Kalau Bapak pernah jadi orang sabar, insya Allah indah. Kalau Bapak sudah merasakan betapa pahitnya menjadi orang yang pemaaf, tetapi itu indah. Kalau Bapak pernah merasa menjadi orang yang pemurah, itu indah, dan itulah keindahan. Jangan dibalik. Subhanallah. Pendidikan saya ketika itu masih rendah banget, tetapi saya mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbir qalbi ala dinik, itu maknanya luar biasa. Berdoa kepada Allah. Baru kita merasa betapa indahnya hidup ini. Itu makna kebahagiaan. Pada satu ketika tinggal di Bekasi, ini menarik cerita ini. Kita tinggal di BTN, belum tinggal di P36. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita suci, bersih. Kalaupun tidak, belum, berusahalah mengikuti turuk jalan-jalan yang bisa membuat hati ini menjadi baik. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar disucikan hati ini, dibersihkan hati ini. Mudah-mudahan dengan demikian hati kita akan menjadi bersih dan kebahagiaan ada di hadapan kita. Singkatnya, mau bahagia, bersihkan hati. Kalau mau sengsara, silakan. Hiduplah sesuka hati. Ini konteksnya kebahagiaan di dunia. Di akhirat pasti. Karena takwa Allah janjikan untuk orang yang jannah Allah janjikan untuk orang bertakwa. Orang bertakwa itu semua sifatnya itu positif, gak ada yang negatif. Coba baca Quran. Jadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampun Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang yang bertakwa. Jannah yang seluas langit dan bumi untuk orang bertakwa.
Kemudian tugas kita, coba cari dalam Quran dan hadis Nabi, semua sifat orang yang bertakwa itu tidak ada sifat orang yang hatinya kotor. Semua sifat orang bertakwa itu adalah sifat orang yang hatinya bersih. Jadi kalau ingin bahagia dunia dan akhirat, yuk kita kerja keras. Apa yang dapat kita lakukan untuk membuat hati ini bersih. Salat sunat, qiyamul lail, duha, infak, sedekah, entah apapun namanya, selama itu mendukung kita, mengarahkan kita kepada kebersihan jiwa, kita lakukan. Insya Allah, Allah ijabahkan kehendak dan keinginan kita. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.